Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iswafil SPD, guru mata pelajaran geografi di SMA 1 Blitar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 3, program studi pendidikan geografi di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 201 503 066 927 dengan nomor induk mahasiswa 233171714 Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA 1 Blitar. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas atau yang mewakili yang berdoa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sesuai agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita cek kehadiran dulu. Kita absen siapa yang tidak hadir hari ini. Absen Walid ada, Absal Nehan ada, Ahmad Robin, Aisyah Uti, Anggun Gustina, Karisa Adelia, Caya Batari, Dafa Aska, Delinda Larasati, Erlangga Novanda Putra, Fatimah Azharo, Win Firmansyah Saputra, Lubna Bila Artika Putri, Fikri Nur Fadilah, Abyu Bawafi, Wanda Elisa. Dia satu yang belum bisa hadir karena sakit. Kita doakan semoga segera sembuh, bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Berikutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membangun semangat dulu. Kita ice breaking dulu. Silakan ke depan. Ya, biasa saja, maksudnya ice breakingnya saya yang sulit-sulit. Nanti yang lain mengikuti apa yang ya. Artinya silakan dimasukkan dulu, nanti aja artinya nanti semua dimasukkan, nggak ada di atas meja. Jadi untuk ice breaking kali ini kita akan main games namanya up down. Jadi caranya adalah, mungkin sudah beberapa dari yang tahu. Jadi nanti kita setiap beberapa, misal 4 orang atau 5 orang itu kayak gini-gini. Nih, terus nanti kalau misal bilangnya up, ya nanti naik ke atasnya, terus kalau down ya turun ke bawah gitu. Ngerti nggak maksudnya? Empat orang. Lanjut. Ya lagi
Sebelum kita mulai pembelajaran, kita lakukan pretest. Langsung berhadapan-hadapan. Semangat, kita lanjutkan lagi pembelajaran hari ini. Kemarin kita sudah membahas tentang peta, di mana peta kemarin komponennya apa aja? Apa? Elektrik, terus apa? Terus gedudul, legenda, ada arah mata angin, dan itu sudah kita bahas kemarin. Hari ini siapa yang pernah? Coba angkat tangan yang pernah, so. Akila, coba ke berdiri, ceritakan gimana caranya kok bisa maksim, silakan berdiri yang pernah. Ceritakan aja, tidak apa-apa. Menggunakan apa? Menggunakan apa? Grab. Gimana caranya? Caranya nanti itu Terus? nanti masukkan alamat yang mau disuruh sama masukkan alamat yang sekarang ada di mana, terus nanti jadinya bakal datang ke kita nganterin ke alamat. Terima kasih. Gimana rasanya menggunakan Grab? Dulu belum ada istilah Grab, Maxim, Gojek, itu tidak ada. Baru-baru ini kan sudah ada era sekarang itu menggunakan seperti itu. Dulu kalau misal ojek itu ojek pangkalan seperti itu. Sekarang tidak ada. Sekarang ojek yang ada sekarang ada Maxim, Gojek dan lainnya. Dipermudah. Jadi dimanapun kalian berada itu bisa melayani. Lalu ada yang pernah membrowsing Google Map, lalu mencari alamat lokasi, ada yang pernah? Karisa pernah, Karisa? Pernah? Apa yang kalian cari biasanya di situ? Lokasi apa? Lokasi yang di situ muncul apa? Di situ di peta. Lalu ada muncul apa yang kalian cari? Selain lokasi yang kalian cari. Berikutnya kita simak video tentang kota Blitar. Dan berikut yang sudah kita paparkan beberapa wilayah kota Blitar. Ada beberapa yang video yang telah kita simak bareng-bareng. Coba dari kalian mungkin ada yang ada yang bisa menyimpulkan dari tadi atau ada yang mau berkomentar dari video tersebut. Silakan angkat tangan. Silakan berdiri. Silakan berdiri saja. Bapak. Di video tersebut ada kecamatan Kota Blitar, suhu di Kota Blitar, populasi di Kota Blitar, ada luasnya Kota Blitar sama tempat-tempat wisata, kebudayaan, sama event-event yang ada di Kota Blitar. Terima kasih, kita beri aplaus. Ada lagi, silahkan angkat tangan saya. Silakan saya Betari. Apa yang kalian amati, yang kamu amati dari itu? Yang saya amati dari video tersebut ternyata kita mempunyai, seperti yang dikatakan Afif, mempunyai banyak sekali tempat wisata dan terima kasih saya. Berikutnya ada lagi apa yang kalian amati? Silakan berdiri. Oke, tadi hasilnya seperti katakan saya dan Raffi, tapi di sini itu juga ada menjelaskan tentang skala penduduk di Kota Blitar, terus populasi antara perempuan dan laki-laki, dan seperti itu, Pak. Terima kasih, kita beri aplaus. Hari sudah berarti hari ini nanti kalian menganalisis beberapa permasalahan berdasar peta nanti. Jadi berikutnya kita bentuk kelompok. Nanti ada 4 kelompok secara heterogen.
kita acak. Lalu nanti kelompok pertama nanti menganalisis tentang apa yang kita tampilkan, ada RTH ruang terbuka hijau, yang kedua nanti ada wisata, yang ketiga nanti ada penggunaan lahan yang sempit yang habis tadi, yang keempat nanti ada tentang anak jalanan. Silakan membentuk kelompok masing-masing. Ntar nunggu temannya dulu. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Kelompok satu. Ini 1, 2, 3, 4. Nanti saya bagi LKPD, lalu dari berdasarkan LKPD nanti kalian diskusikan secara kelompok. Tugasnya adalah menganalisis tentang permasalahan berdasarkan peta. Ada ruang terbuka hijau, ada lagi wisata, ada lagi anak jalanan, yang keempat ada lagi pengguna lahan. Nanti berdasarkan kelompok kalian diskusikan. Menerima LKPD yang diberikan langsung secara berkelompok, nanti kalian presentasikan secara kelompok, kalian diskusikan apa yang ada di LKPD tersebut. Sebelumnya ada yang belum paham tentang penugasan itu atau analisis? Nggak ada masalah. Nah, kalau belum ada, silakan diskusikan. Kalian buat PPT, nanti kalian presentasikan ke depan bersama kelompok. PPT-nya hari itu selesai semua.
Sudah, berikutnya berarti mempresentasikan hasil diskusi dimulai dari kelompok 1. Silakan ke depan untuk mempresentasikan. Kelompok 1, silakan ke depan untuk mempresentasikan tadi. Silakan nanti yang lainnya menanggapi, boleh bertanya, boleh menyanggah hasil diskusi tadi. Kelompok 1, silakan. Silakan perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kita, yaitu analisis peta penyebaran anak jalanan Kota Blitar pada tahun 2007. Kelompok kami terdiri dari anggotanya Abdul Nehan Rafa Akbar nomor absen 2, Ahmad Diara Hatta absen 3. Fenomena anak jalanan tersebut terjadi karena beberapa faktor, yaitu kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua terhadap anaknya, faktor lingkungan. Baik, sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Saya Nabila dari kelompok 2. Saya Nabila dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara menanggulangi agar tidak ada anak jalanan atau anak jalanan itu bisa berkurang terutama di Kota Blitar. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Eva dari kelompok 3. Apa dampak adanya anak jalanan? Terima kasih. Sama. Kelompok 4 atau ada pertanyaan? Ya, kok bisa sudah dijelaskan di slide pertama. Oke, baik, terima kasih. Baik, izinkan kami kelompok. Terima kasih atas pertanyaan tadi yang telah dipertanyakan. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang cara menanggulangi, yaitu dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan. Program kesejahteraan sosial anak yang didirikan oleh pemerintah adalah upaya pemenuhan kebutuhan dasar atau akte lahir, pemberian makanan tambahan, memberikan pendidikan, serta memberikan jalan untuk kembali kepada orang tua. Apakah sudah cukup? Dan terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab dari pertanyaan Diva kelompok 3. Dampak terjadinya anak jalanan. Yang pertama yaitu
kurangnya pengetahuan tentang pelajaran. Yang kedua, bisa membuat dampak psikis pada si anak. Yang ketiga, makin banyaknya orang yang berkeliaran di jalanan. Dan yang terakhir saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4, yaitu penyebab fenomena anak jalanan. Beberapa faktor, yaitu kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua terhadap anaknya, faktor lingkungan, keinginan sendiri, kekerasan, dan karena orang tua. Masih dari kelompok kami, jika ada salahnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai ruang terbuka hijau. Pertama, kami akan memperkenalkan nama kelompok 2. Yang pertama ada Abian Faris, yang kedua ada Karisa Adelia Putri, yang ketiga ada Caya Batari. Kan mengenai pengertian RTH atau ruang terbuka hijau. Silahkan Bu Afif menjelaskan. RTH atau ruang terbuka hijau adalah suatu area yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, yaitu dalam bentuk taman, lapangan sebagai paru-paru dari sebuah kota atau wilayah. Hal ini dikarenakan seluruh tumbuhan ada pada RTH dapat menyerap karbon dioksida. Manfaat RTH adalah menurunkan risiko banjir. Selain itu, itu taman pecut, pojok. Kasih mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain. Bapak dari kelompok 1, dia bertanya mengapa keberadaan ruang terbuka hijau menjadi perhatian penting dalam penataan tata ruang kota. Mengapa keberadaan ruang terbuka hijau menjadi perhatian penting dalam penataan tata ruang kota? Terima kasih dari kelompok 1. Kami akan merugikan terlebih dahulu. Selanjutnya ada lagi. Perkenalkan saya Rina. Saya ingin bertanya bagaimana cara menjaga fasilitas yang ada di ruang terbuka hijau tetap baik. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Mohon perhatiannya, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok kalian. izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu mengapa keberadaan RTH menjadi perhatian penting dalam penataan kota. Jadi ruang terbuka hijau berfungsi sebagai paru-paru dari sebuah kota atau wilayah. Hal ini dikarenakan seluruh tumbuhan yang ada pada RTH dapat menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menurunkan suhu, dan memberikan suasana sejuk serta menjadi area resapan air. Jadi sebuah kota itu sangat membutuhkan RTH. Bagaimana dari kelompok 1? Sudah cukup? Terima kasih. Kemudian pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana cara merawat RTH agar tetap bersih dan terawat. Cara merawat RTH salah satunya adalah dengan menyirami RTH dengan teratur agar tanaman-tanaman yang ada di RTH tetap subur dan tetap asri. Kemudian melakukan pemupukan. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4, apakah boleh membangun rumah di RTH? Jawabannya adalah pemilik lahan yang berdiri di atas zona hijau kini boleh membuat bangunan berupa hunian dan tempat usaha dengan sejumlah syarat yang telah ditetapkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Silakan disiapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang rencana tata ruang wilayah di Kota Blitar. Tata ruang wilayah atau biasa disebut dengan RT/RW adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. Selanjutnya adalah manfaat RT/RW yang pertama untuk mengetahui penataan dan pengelolaan ruang di lingkungan yang akan dipilih, pembangunan, pemukiman, dan perumahan juga perlu disediakan dengan ketentuan tata ruang dan wilayah. Manfaat RT/RW yang selanjutnya adalah menunjang stabilitas nasional dengan menegakkan dan menjaga ketertiban dan menciptakan kesetaraan lingkungan. Dampak positifnya yang pertama adalah pertumbuhan wilayah yang diiringi peningkatan ekonomi seperti dibangunnya pasar. Yang kedua, membantu melihat masa depan wilayah koordinasi semakin baik. Dampak negatifnya adalah terjadi beberapa konflik dan kerusakan lingkungan seperti pencemaran lingkungan akibat sampah karena lalainya para masyarakat. Ya, penyebabnya yaitu banyaknya jumlah penduduk menjadi salah satu faktor penyebab adanya rencana tata ruang wilayah agar jumlah penduduk terkontrol. Ya, presentasi dari kelompok 3 ada yang ditanyakan? Selanjutnya, Absal, saya mau bertanya fungsi RT/RW. Terima kasih. Dari kelompok 2 mungkin ada yang ditanyakan. Tanya, Roda. Saya Nabila Gustafsya Supriya di kelompok 2 izin bertanya, mengapa penataan ruang sangat penting untuk dilakukan? Terima kasih. Sebelum kami menjawab, izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. baik, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi wilayahnya tadi apa tujuan rencana tata ruang wilayah ya? Dengan tujuan penataan ruang wilayah nasional mewujudkan beberapa hal, diantaranya 2 ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Keterpaduan pemanfaatan ruang, darat, laut, dan udara termasuk ruang darat. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2, mengapa penataan ruang sangat penting untuk dilakukan? Jawabannya adalah karena penataan ruang memiliki peran yang penting agar kota-kota tetap nyaman dan layak huni sekarang dan di masa depan. Bagaimana kelompok 2? Ya, Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa manfaat fungsinya? Yaitu fungsinya adalah mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota. Bagaimana, sudah jelas apa belum? Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reform lagi kelompok 3. Ininya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang destinasi wisata dari Kota Blitar. Kami kelompok 4 beranggotakan saya Akila Syifa Zulzia Putri Kamilia absen 07, Anggun Gustina absen 06, Fatimah Azhara absen 15, Fernanda Agustinus absen. Bus yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata. Selanjutnya ini ada contoh destinasi wisata di Kota Blitar. Ruang terbuka hijau yang terletak di utara stadion Kota Blitar. Selanjutnya adalah sumber Ujel, yaitu adalah kolam renang berstandar nasional dengan air mengalir sepanjang tahun dipercaya dapat meningkatkan kesehatan. Destinasi ini berada kurang lebih 3 km dari stasiun Kota Blitar. Selanjutnya dari Depok Blitar. Di sini Depok Blitar adalah taman kota yang berada di Kelurahan Bunda Berit, Kecamatan Sangawetan, Kota Blitar.
dari kami. Kira-kira ada pertanyaan yang perlu disampaikan? Ya. Bagaimana kondisi infrastruktur di destinasi wisata Kota Blitar yang mungkin kurang sempurna? Ya. Saya tanya, apakah dengan adanya banyak destinasi pariwisata dan itu berkaitan dengan geografi dan penampakan Apakah bisa diulangi? Apakah dengan ada banyaknya destinasi Blitar itu pengaruhnya apa penampakan geografi di Blitar itu? Jadi kalau misalnya ada di Gunung nanti ada destinasi wisata di Gunung, apakah geografi itu berpengaruh pada ada banyaknya destinasi wisata? Kami menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Abian. Jadi jawabannya secara singkat, beberapa area infrastruktur yang mungkin belum sepenuhnya dikembangkan meliputi transportasi umum, jaringan jalan, akses air minum dan sanitasi, fasilitas kesehatan, infrastruktur teknologi dan telekomunikasi, pusat bisnis dan pariwisata, serta pasokan energi dan listrik. Upayanya dapat meningkatkan infrastruktur dalam area ini dapat membantu memperbaiki kualitas hidup dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Gimana? Oke. Baik, yang kedua saya akan menjawab pertanyaan dari Razia dari kelompok 3, di mana letak makam Adipati Aryo. Letaknya di Jalan Pamungkur nomor 24 Blitar, Kecamatan Sukoharjo, Kota Blitar, Jawa Timur. Yang terakhir dari kelompok 1, pertanyaannya tadi tentang apakah geografi mempengaruhi dari destinasi wisata. Jadi jawabannya iya, sangat berpengaruh karena Kota Blitar itu kan terdapat di dataran rendah. Jadi yang ada hanya seperti taman, alun-alun seperti itu. Kalau misalnya di dataran tinggi berarti ada pegunungan, ada wisata di gunung, di bukit. Baiklah, terima kasih dan perhatikan presentasi kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita sampaikan beberapa leses dari kelompok 1, 2, 3, 4. Yang pertama tentang RTA, yang kedua tentang wisata, ada penggunaan lahan, ada lagi persebaran jalanan. Dari yang sudah di analisis setiap kelompok, ada yang bisa menyimpulkan tadi kesimpulan? Silakan berdiri kesimpulan tadi. Dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui banyak hal tentang elemen-elemen peta. Penggunaan peta mulai dari legenda dan fungsi peta sebagai petunjuk arah. Selain itu kita juga dapat mengetahui tentang rencana tata ruang wilayah, persebaran wisata, persebaran ruang hijau terbuka, dan juga persebaran anak jalanan di Kota Blitar. Terima kasih. Itu ada lagi yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini tadi. Silakan berdiri. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, kami jadi lebih tahu mengenai fungsi dan komponen peta secara keseluruhan. Kami juga jadi tahu mengenai penataan kota Blitar. Kami jadi mengetahui lebih luas mengenai Kota Blitar serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang Kota Blitar. Kami jadi tahu ternyata Kota Blitar mempunyai banyak destinasi wisata serta fasilitas yang memadai. Terima kasih. Ya. Apa lagi? Yang bisa menyampaikan? Sudah. Manfaatnya dari RTA sebagai resapan air, misalnya sebagai tujuan lokasi wisata, kaitannya dengan pendapatan daerah kota,
ada lagi anak jalanan paling nggak bisa dikurangi. Ada beberapa tempat-tempat yang dilakukan anak jalanan paling nggak bisa dikendalikan atau dikurangi, atau mungkin nanti tidak ada lagi pukul seperti itu. Sebelum kita akhiri berikutnya, silahkan kalian kerjakan beberapa soal berikut. Berikut saya bagikan lembar soal untuk mengetahui minat pembelajaran hari ini. Silahkan dikerjakan, saya bagikan. Link soal sudah saya share di grup, silahkan kalian kerjakan. Jangan lupa klik nama, nomor, kelas masing-masing. Bisa mengetahui yang pertama minat kalian dalam pembelajaran, silakan kumpulkan depan semuanya. Saya belum. Ya. Pertemuan berikutnya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang komponen peta, menghitung skala peta, dan lain sebagainya. Kita akan bahas di berikutnya. Hasil dari pembelajaran ini menurut kalian bagaimana? Apakah masih semangat dalam pembelajaran geografi? Sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas untuk menutup doa apa yang kita dapat hari ini. Bisa bermasing-masing, silakan ketua kelas ke depan atau yang mewakili silakan ke depan. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, tentunya berdoa saya kembali kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Nanti setelah pembelajaran selesai, kalian tata kembali meja dan kursi untuk pembelajaran berikutnya biar nyaman. Terima kasih. Sampai ketemu pertemuan berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.